Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua sehat walafiat dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tema yang kita ambil, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu penting untuk kita mengambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Nah, adik-adik kita yang remaja, anak-anak remaja, jadi mungkin tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia ini, sehingga bagaimana kekejaman yang namanya Partai Komunis Indonesia terhadap ulama dan santri. Sehingga apa yang bisa kita petik, kita ambil dari pelajaran yang terjadi tahun 65. Bagaimana kekejaman tadi malam mungkin banyak yang memutar, sekarang di YouTube juga videonya tersedia ya, versi lengkap. Dan saat itu memang kejadian yang direkam oleh kakek nenek kita, mungkin ya orang tua kita merekam secara langsung apa yang terjadi, maka tidak bisa dibohongi. Kalau yang terjadi di luar negeri mungkin kita tidak tahu, tapi yang terjadi di sini pasti orang tua kita akan menyampaikan apa adanya. Nah, sekarang apa yang bisa kita petik dari sejarah masa lalu itu terhadap kita sebagai orang beriman? Orang beriman, Allah sampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan tetap istiqomah dan husnul khotimah. Nah, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah bahwa orang-orang kafir itu tidak akan senang kalau agama Islam ini menang jaya. Itu yang berkembang tidak akan suka. Maka semangatlah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Islam ini berkembang di Indonesia, mereka tidak suka. Maka ketika waktu itu ada namanya Masyumi, ya, Majelis Syura Muslimin Indonesia, Partai Masyumi itu menang, mereka tidak ridho. Orang-orang kafir, orang-orang sekuler kapitalis tidak ridho kalau umat Islam ini menang di kancah politik gitu. Dan ini terjadi di seluruh belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Kemudian saya loncat ya. Dalam Al-Quran surat 61 As-Saff ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka. Islam itu teroris, Islam itu ekstremis, kemudian Islam itu miskin, ya, jorok, jelek dan lain sebagainya, ya, tidak maju, pendidikannya tertinggal, ya. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang kafir itu membencinya. Ya, meskipun yang namanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu menghina, mencaci maki Rasulullah, tetap Allah memenangkan dakwahnya Rasulullah. Itu yang paling penting. Dan ini sejarah. Nabi Musa, musuhnya siapa? Fir'aun. Fir'aun kalah apa menang? Kalah. Dalam sejarah kebaikan, al-haq itu selalu dimenangkan oleh Allah. Tinggal kita sabar atau tidak. 65. Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Umat Islam. Hari ini pun juga umat Islam diuji oleh Allah Ta'ala. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum, dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Jadi tidak ridho mereka. Kemudian dalam surat Al-Maidah
la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Keras permusuhannya, Pak. Saya membaca kisahnya bagaimana Musa ya di Madiun kemudian melakukan pemberontakan yang membakar masjid, musola, pesantren dan membunuh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini pelajaran yang sudah berlalu. Saya tidak hanya bicara tentang Indonesia, tapi kita ambil pelajaran ini penting untuk kita sampaikan kepada anak keturunan kita yang tidak mengetahui langsung atau yang terputus informasinya. Nah, komunis itu ateis, anti Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas orang komunis itu adalah kafir. Dan kita diperintahkan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, jamaah sekalian, pastikan ketika kita mati bahwa amanah ini sudah kita sampaikan kepada anak, istri, ya, cucu, keluarga besar kita. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, apapun kondisimu. Jangan sampai tinggalkan sholat itu. Ya, ujiannya berat Bapak Ibu. Apalagi kalau malam Ahad begini ini. Ya, apalagi kalau masjidnya pinggir jalan. Kita mendengarkan suara macam-macam itu. Anak kita antara ngaji dengan ngikutin hawa nafsu dan komunitasnya mungkin lebih terdorong ke sana. Maka mudah-mudahan tetap mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita. La ilaha illallah. Ya, saudaraku yang belum muslim, kutawarkan kepadamu Islam. Kita sampaikan kepada saudara kita yang belum muslim, mungkin mereka saat ini menjadi komunis. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kutawarkan kepadamu Islam. Masuklah Islam dengan bersyahadat. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan darah Anda, yang menjadikan mata Anda itu bisa berfungsi, yang bisa menjadikan lisan Anda itu bisa berbicara, suara keluar, yang bisa menjadikan kaki tangan itu bisa bergerak, yang menjadikan Anda itu bisa punya anak, yang memberikan Anda itu rezeki, bisa makan, mendapat makanan, minuman, terhindar dari bencana. Itulah Allah Azza wa Jalla. Sembahlah Allah, jangan menyembah makhluk, jangan menuruti hawa nafsu. Banyak yang gagal dan rusak yang kalian perjuangkan kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sudah mengakui, ya, banyak mereka yang bersyahadat setelah tidak menemukan solusi dalam keyakinan yang salah itu, ya, anti Tuhan. Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba dan utusannya, Abdullah wa Rasulullah. Ini adalah penting jamaah sekalian. Jangan marah saja. Kita dakwai mereka. Kita ajak mereka yang belum bertauhid, yang belum bersyahadat. Kita ajak bagaimana di dalam Islam ini hati tenang, tentram. Kehidupan dunia dan akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, mana mungkin akhirat ada? Oke, Anda berbicara dan berdebat di narasi di media sosial. Datanglah bertemu. Bagaimana membuktikan Allah itu ada? Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menjadikan suhu bumi ini bisa dingin? Siapa yang menjadikan kalau HP saya lempar ini kenapa kok jatuh ke bawah? Sementara di bulan tidak seperti itu. Itu semuanya Allah. Andaikan hari ini Allah kemudian memerintahkan matahari, berhentilah. Berhenti kamu dalam waktu 3 kali 24 jam. Apa yang terjadi, Pak? Panjenengan mulai 3 hari ini malam terus begitu. Gimana kira-kira? Sanggup apa enggak, Bu? Wis 3 hari malam terus, enggak pernah ada pagi dan siang. Apa yang terjadi? Ditambah lagi 1 pekan. Nah, Bapak Ibu,
Allah maha segalanya dan dapat dibuktikan Allah itu ada. Makanya orang Baduy ini ditanya sederhana tentang Allah. Kamu tahu nggak di gurun itu ada jejak kaki onta? Berarti onta ada apa enggak? Ada. Siapa yang menciptakan telur? Yo ayam. Siapa yang menciptakan ayam? Ya dari telur. Lah telur dari mana? Dari ayam. Tidak ada ujungnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu mana, Pak? Ayam dengan telur. Dulu mana, Pak? Oh, ayam ya, karena saya sebut ayam dulu, Pak. Masya Allah. Jadi banyak bukti-bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ya. Nah, nanti kalau kita kaji khusus tentang itu luar biasa. Coba ini, minuman ini, air ini, H2O, ada unsur hidrogen dan oksigen. Di situ ada ikatan hidrogen yang tidak mudah lepas kecuali dengan temperatur yang sangat tinggi. Andaikan itu mudah lepas, Pak, hidrogen ini. Katakan suhu 100 derajat, hidrogennya lepas dari oksigennya. Bisa nggak itu terjadi ledakan dahsyat? O2 lepas dengan hidrogen. Ini kalau belajar kimia. Gas hidrogen itu luar biasa. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, maka itulah. Tidak mungkin ini kalau yang tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Disingkat dengan jas merah. Betul ini. Kalau pemuda hari ini lupa dengan sejarah yang terjadi, bagaimana para kiai dibunuh, bagaimana santri dibunuh, bagaimana kiai Gontor yang sudah mengungsi, ya, karena tahu bahwa Gontor akan diserang santri dan kiainya. Kemudian dua kiai kemudian ditangkap oleh mereka. Datanglah pasukan Siliwangi menyelamatkan mereka. Akhirnya beliau selamat, tidak jadi dibunuh, Pak. Allahu Akbar. Pertolongan Allah. Kisah-kisah ini kalau ke Gontor itu Masya Allah. Banyak kisah-kisah dari kiai-kiai kita, guru-guru kita yang tercinta, yang mulia, yang heroik. Bagaimana peran Allah Ta'ala. Ada seorang yang wiritan saja, ya Allah, baca Al-Quran, terus datanglah pasukan mereka, tidak tahu kalau di situ ada beliau, menghadapi mereka yang punya senjata, sementara kaum muslimin tidak punya. Kemudian pakai wirid, ya, lepas ini hadisnya dhaif itu, hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca terus. Ternyata untuk menghadapi orang-orang kafir saat itu. Pernahkah panjenengan mendengarkan ada seorang ulama, ya, ketika waktu itu mereka, ya, orang komunis membantai, menyabitin orang Islam, kemudian dibacok ndak popo. Ternyata sama kiainya dibilang, carane ngene le, ladingmu iku, pedangmu iku encepno lemah, marno babatno neng musuhmu. Lah itu ternyata kebalnya hilang gitu loh. Kan nggak pernah ada. Itu betul fakta terjadi, Pak. Ya, zaman itu di wilayah Jawa Timur sini ini. Jamaah sekalian, jangan lupa sejarah. Nah, anak-anak kita. Nah, coba nih ya. Pilih sumber berita harus terpercaya, Ibu. Bapak Ibu, saya ajak untuk berpikir sejenak ya. Memilih sumber berita yang terpercaya. Jangan sampai ini berita ini ownernya siapa? Yang membiayai siapa? Kalau miliknya orang Islam, insya Allah wartawannya aman ini. Tapi kalau miliknya nggak jelas, maka tergantung kepentingan, ya. Coba lihat itu. Nah, coba antara bayangan dan nyata itu ada syuting yang dibawa, Pak. Yang di sini nih, media. Yang disutkan orang berjenggot, ya kan? Yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Tapi kenapa bayangannya bawa AK-47? Itulah media. Jadi melintir. Nah lagi nih antara korban dan pelaku. Terus ada media framing kejam, media sekuler. Wah, ini PKI itu jadi korban. Bukan korban, itu pelaku. Umat Islam bilang PKI itu pelaku pembantaian. Tapi di framing oleh media disetting sedemikian rupa sehingga apa? Seakan-akan sekarang karena mereka yang bicara, mereka jadi korban. Kami ini korbannya umat Islam ini. Coba lihat Bapak Ibu. Ini orang yang lari mau dibunuh. Betul. Terus kemudian yang disut ini gambarnya kaki yang seperti runcing membawa senjata, kemudian sama tangan dan berteriak.
Yang pelaku yang mana? Sesungguhnya yang pelaku yang kiri apa yang kanan? Nah, yang ini pelaku kan? Tapi di media yang pelaku yang mana? Yang disut sini. Loh, pelaku yang lari ini dianggap korban, dianggap pelaku gitu. Inilah yang terjadi saat ini terkait dengan media. Makanya ojo pati percaya karo televisi, berita yang begitu, dicek dulu. Ya, ini yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini terjadi kembali ya pemutarbalikan fakta sejarah pembantaian para ulama oleh komunis, sehingga seolah-olah umat Islam itu pelaku bukan korban kejahatan atau kebiadaban mereka. Mari nanti kita lihat sedikit ya. Makanya pesan orang tua gitu. Ada namanya Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, Pak. Lah, saya ini tak copy paste. Jangan ditiru ya, jangan diberitahu sama anaknya ya. Ojo pisan-pisan percaya karo ilate lan. Nah, wis iki ora tak waca niki. Komunis. Artinya apa? Jangan sekali-kali percaya dengan lidah dan lisan mulutnya orang-orang komunis. Jangan percaya omongan PKI itu pasti bohong. Ya. Nah, oleh karena itu banyak remaja muslim yang tidak tahu sejarah pengkhianatan kebiadaban Partai Komunis. Kenapa? Sejak tahun 98 tidak ada pembelajaran sejarah pengkhianatan PKI. Jadi anak-anak kita nggak paham. Kalau dulu masih ada. Yang kedua, film pengkhianatan PKI tidak diputar lagi. Dulu ada namanya TV zaman dulu itu apa Bu namanya? TVRI ya. Belum ada yang lain. Itu rutin itu. Wah, ini kan propagandanya Orde Baru. Tapi fakta yang terjadi kan diputar di situ gitu. Ya. Terus kita sampaikan kepada anak-anak muda yang, wahai generasi muda yang lahir setelah reformasi, ketahuilah sejarah kekejaman PKI terhadap kakek nenek pejuang NKRI agar tidak dibodohi oleh antek-anteknya PKI. Ini oleh karena itu wajib melek sejarah. Nah, Bapak Ibu, ringkas cerita di film itu ya, upaya kudeta terus akan dilakukan sampai menjadi negara komunis, itu intinya. Terus yang kedua, kekejaman Partai Komunis Indonesia dalam menganiaya, membunuh putra terbaik bangsa ya, para jenderal dan para pejabat negara, juga para ulama dan santri. Nah, inilah yang akan menghancurkan NKRI yang berdasarkan Pancasila itu. Makanya supaya tidak terulang lagi, maka remaja harus tahu, sehingga harus bersatu. Nah, apa indikasinya ya? Reformasi tahun 98 dan indikasi kebangkitan mereka itu. Minimal ya ada 4 catatan itu ya. Tuntutan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum. Ya. Jadi tergantung oleh sejarah. Dianggap sejarah nggak penting. Harus disampaikan. Kemudian penghentian pemutaran film ya di TVRI, pembelaan Komnas HAM, LSM liberal untuk Partai Komunis dan lain sebagainya. Oleh karena itu Buya Hamka itu pernah menyampaikan gini, rupanya Allah hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan Gestapunya G30 SPKI. Allah mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan para alim ulama hampir 10 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya itu sudah ada perkumpulan para ulama di mana beliau-beliau para kiai-kiai guru-guru kita berkumpul membahas tentang komunis. Sehingga muktamar itu hasilnya ini, Pak. Tidak dipercaya. 57. Tahun 57 muktamar, kemudian kejadiannya tahun 65. Berapa itu, Mas? Berapa tahun? Ya, menuju 65 berapa tahun? 8 tahun ya. 8 tahun kemudian terjadi pemberontakan. Dalam muktamar itu diterangkan, ideologi ajaran komunis itu adalah kufur, hukumnya haram bagi umat Islam menganutnya. Hati-hati. Kalau anak-anak dapat beasiswa ke luar negeri, kuliah, cek Pak, Bapak Ibu, putra-putranya. Ya, apa yang dipelajari? Siapa teman sampean? Bagaimana sholatnya?
bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, maka kafirlah dia dan tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Ini keputusan Muktamar tahun 57. Ya. Kemudian tiada pusaka mempusakai, ya. Tidak ada pusaka mempusakai, dan haram jenazahnya diselenggarakan dalam tata cara pengurusan secara Islam. Itu karena guru ulama kita tahun 57. Bagi orang yang memasuki organisasi atau partai-partai berideologi komunisme, PKI, SOPSI, kata beliau ya, dalam keputusan itu, pemuda rakyat dan lain-lain, tiada dengan keyakinan dan kesadaran, sesatlah dia dan wajib bagi umat Islam menyeru mereka meninggalkan organisasi atau partai tersebut. Inilah resolusi Muktamar Alim Ulama tahun 57. Nah, nasihat ulama itu benar terbukti, akhirnya 8 tahun kemudian terjadi kudeta berdarah. Sehingga mereka yang tulus mencintanya kepada NKRI, ya meski harus nyawa yang dikorbankan itu dalam kegiatan dalam makar itu gitu. Nah, sekarang kalau kita membaca gerakan ya dalam sejarah nih ya, mulai dari kelahirannya tahun 20 sampai 97 ya, dan ada namanya Sneflit, ya, orang Belanda berpaham komunis. Kemudian yang kedua, gemar melakukan KKM. Jadi Partai Komunis Indonesia itu gemar melakukan KKM. Apa itu? Kerja di kalangan musuh, menyusup. Nah, ini harus hati-hati, waspada, terjadi penyusupan. Kemudian aksi sepihak yang hampir selalu mengakibatkan korban nyawa tahun 26, 27, 46, 48, 62 dan 65, bahkan sampai tahun 72 ya. Kemudian kaderisasi dari indoktrinasi, membuat sel supaya banyak dan mempengaruhi masyarakat, atau kerja operasi militer, fisik ya, perang, termasuk menyusup dan bekerja merusak tatanan masyarakat dengan cara halus maupun dengan cara kasar dan sadis. Suara sholat ora penting, ya, dibentur-benturkan antara budaya dengan Islam, begitu. Dianggap kita tidak Pancasila, padahal yang melahirkan Pancasila itu umat Islam. Gitu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian gerakan PKI selalu membuat kerusuhan dan keresahan masyarakat di seluruh daerah Indonesia sampai kudeta, sehingga komunis itu anti Tuhan, memusuhi agama dan pengikutnya. Dan ini sudah terbukti di seluruh dunia, membunuh jutaan umat. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat ini tokoh mereka ya. Dia mengatakan gini, agama itu adalah candu. Revolusi mental tak akan pernah berhasil bila rakyat tak dijauhkan dari agama. Jadi pengennya agama tidak boleh dekat dengan masyarakat. Itu. Jadi dipisah-pisahkan dengan agama. Ini urusan, bukan urusan agama ini. Agama urusan di masjid, urusan orang mati, gitu aja. Orang nikah itu agama. Selain itu jangan diurus. Kalau perlu tidak ada semuanya. Jadi ya seperti Cina dan Rusia gitu. Kemudian ada lagi kuasai pemerintahan, kata mereka, ya, media massa dan keuangan, maka agama apapun akan dialas. Ya, dialas itu berarti diinjek, ya. Kemudian Bapak Ibu, di seluruh dunia ideologi komunis itu sudah gagal total, tidak laku dijual karena ideologi ini apa? Haus darah, banyak pembunuhan. Ya, ketika berkuasa, Kamboja, kemudian Uni Soviet hancur, ya, jadi kecil-kecil. Sekarang Rusia, Cina itu bukan karena komunisnya itu, jadi adidaya, itu pun juga masalah di dalam negerinya. Memandang enteng nyawa manusia, mudah membunuh orang, anti Tuhan, tidak bermoral, anti perdamaian dan pura-pura pro demokrasi, ya, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Nah, sehingga sejarah berdarah PKI di Indonesia ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, dia itu menulis sejarah versi Islam, Bapak Ibu. Bukunya namanya Api Sejarah Islam, ya, Api Sejarah Islam. Jadi itu terkenal ya bukunya ini. PKI melakukan 4 kali kudeta. Di mana? Di Cirebon tahun berapa? 46. Terus di Jogja tahun 46. Terus di Madiun,
Ya, tahun 48 oleh Amir Syarifuddin dan Musa. Jadi yang membuat negara komunis ya, yang wilayahnya tersebar di sekitar Madiun sana. Kemudian kudeta yang keempat adalah kudeta G30 SPKI di Jakarta 30 September tahun 65 oleh Aidit. Ya. Ini kejadian yang bisa kita simak di dalam sejarah Republik Indonesia ini. Terus sadisnya seperti apa komunisme ini? Bapak Ibu coba lihat nih data ini ya. Dari Chang dan Halliday tahun 2006 dan seterusnya itu sumber datanya. Komunisme itu membantai 120 juta manusia di 75 negara sepanjang tahun 1917 dan 1991. Karena tujuannya kalau sudah dibantai maka takut semuanya gitu. Kalau nggak mau ikut komunis ya dihabisi. Coba wilayah Kediri, Ponorogo, Madiun gitu kan, daerah sekitarnya itu dulu. Bagaimana awal-awalnya? Rata-rata 1.621 orang setahun, 4.500 sehari, 3 orang per menit, ya, 20 detik per orang selama 74 tahun di 75 negara. Nah, itu kebiadabannya supaya kita paham dan anak-anak kita supaya paham. Maka Bapak Ibu mohon maaf ya, ada seorang guru itu curhat, Pak gimana ini murid saya sekarang udah tidak mau sholat terus ikut ateis begitu. Ada guru yang curhat begitu Pak Ibu ya, beberapa tahun yang lalu ya, ada seorang guru menyampaikan kepada kami tentang kejadian muridnya karena ikut komunitas yang mengarah kepada sosialis komunisme. Bapak Ibu, pengikut komunis di Indonesia terbukti melakukan kegiatan biadab yang membantai ulama dan santri serta aparat tokoh masyarakat ya, pemerintahan ya, melakukan kudeta terhadap pemerintahan NKRI yang sah. Sehingga kita bisa saksikan dalam film dokumenter atau faktual bahwa jenderal ini dimasukkan di lubang buaya, 7 orang nih. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini ada beberapa foto ya. Ini kan ada fakta di lubang buaya, sumur lubang buaya. Kemudian di Madiun, Monumen Kresek ya, berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. TNI, aparat ulama, santri dibantai di situ. Kemudian ini pengakuan langsung ya, beliau bilang ayah saya dikubur hidup-hidup di sumur. Kiai Sulaiman Zuhdi Afandi dikubur hidup-hidup bersama 200 orang kiai, santri dan masyarakat di sumur tua desa Soco ya. Kiai Ahyul Umam putra Kiai Sulaiman ya, ini korbannya Pak ya. Kemudian ada lagi, jadi ini Kiai Zakaria yang saksi peristiwa Gorang Gareng, genangan darah setinggi mata kaki, genangan darah ratusan korban pembantaian komunis PKI di sebuah loji atau gedung di pabrik gula Rejosari Gorang Gareng, Magetan ya, September 48, setinggi mata kaki darahnya Pak. Mereka diberondong senapan mesin oleh tentara merah PKI. Kemudian ini ada saksi sejarah juga ya, sebanyak 200 orang disekap di lumbung padi. Ya, ini ayah seorang veteran pejuang 45. Dia bilang bersama lebih 200 orang lainnya terdiri dari para kiai, tokoh masyarakat digiring dimasukkan ke dalam lumbung padi yang tua tinggalan zaman Belanda. Kemudian mereka disekap 2 hari 2 malam tidak diberi makan. Bayangkan Pak, tidak ada tempat BAB-nya. Gimana? Ya sudah di situ ngumpul 200 orang. Semua aktivitas seperti tidur, buang air jadi satu di dalam gedung yang penuh sesak. Ya, jurigen-jurigen bensin sudah disiapkan untuk membakar lumbung itu. Alhamdulillah kata beliau, ayah saya bisa lolos dan berlari sejauh 20 km untuk mencari bantuan pasukan Siliwangi dan mereka selamat. Ini kekejaman mereka. Terus ada juga ini ya, namanya Ibu Siti Maisaroh, anak korban selamat peristiwa Ngawi 48. 30 orang tokoh dan para kiai dimasukkan ke dalam loji tadi gedungnya, diberi makanan beracun lalu dibakar hidup-hidup.
Ketika berhasil membobol pintu berantai setelah berdoa dan berteriak Allahu Akbar, mereka dibacok dengan pedang. Jadi ini sejarah, ya, fakta. Ya, ada ini foto di dokumenter itu kan ada ganyang santri. Inilah beberapa fakta dan data yang ada. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang penting yang sampai sekarang mungkin kita rasakan. Ya, tragedi pesantren Takran, aksi pemberontakan PKI Madiun Fair 48 yang menjadikan pesantren sebagai sasaran utama yang harus dibasmi. Kenapa? Pesantren mengajarkan Quran Sunnah, mengajarkan untuk menyembah hanya Allah, mengajarkan menjadikan teladannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sejarah mencatat kelicikan mereka, ya, PKI yang menculik satu demi satu pimpinan pesantren yang dianggap musuh, sehingga yel-yel Partai Komunis itu ada 3, ya, 1 pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Kenapa ini? Pondok pesantren tempat mengkader, ya, calon pemimpin umat itu diisukan wis bobrok, rusak, difitnah dan lain sebagainya supaya orang tidak mau ngaji. Sama dengan masjid begini kan. Jadi orang itu kalau ngaji gak ada hiburannya gak mau datang. Ya, kalau ada hiburannya rame. Maka itu metode, ya. Nah, jadi metode bagaimana untuk menarik massa. Tapi ini dicitrakan buruk pesantren itu, Pak Ibu. Sehingga banyak orang yang takut masukkan anak ke pesantren. Jangan-jangan anak saya dibully. Wah, ternyata di pesantren banyak ya kasus-kasus, ngeri itu. Kenapa orang belajar Quran dan Sunnah kok adab akhlaknya nggak baik? Jadi dicitrakan buruk. Sementara di agama lain yang lebih buruk daripada itu juga banyak, tapi tidak masuk media. Begitu ada kasus dikit udah langsung meledak gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, langgar bubar. Berarti kan masjidnya bubar, bubar langgarnya, dihancurkan semuanya. Tidak ada aktivitas berjamaah begini. Kenapa? Di dalam hadis Nabi SAW, kalau adzan di perumahan itu ada adzan, ya, adzan berkumandang, itu setan lari terkencing-kencing. Lah sementara orang-orang yang memusuhi Islam, orang komunis rata-rata konconi setan. Buktinya dibacok tidak apa-apa, ya. Ilmunya ilmu hitam. Itu ada. Saya punya Pak Le, ya. Jadi cerita waktu itu, begitu Pak, dibacok itu tidak apa-apa katanya. Ya, sama juga Ustadz Zubair Suryati itu pernah cerita. Jadi di daerah Lamongan sana juga begitu. Sembelih-sembelian begitu. Dibacok tidak apa-apa, dipateni orang kena, tapi sok mateni yang membunuh saudara yang lain gitu. Membunuh umat Islam. Jadi lah nggak mateni ya dipateni. Waktu itu gitu. Walaupun sekarang tidak ada, tapi kalau waspada gitu kan baik gitu. Maka orang-orang tidak menginginkan adanya adzan di masjid dan musola. Kenapa orang yang ngaji begini Bapak Ibu? Jenengan tadi habis sholat kemudian baca ayat kursi, kan otomatis ada hijab. Ono jimate gitu. Misalnya baca, saya pernah sampaikan ayat kursi ditiup, diusapkan ke suhu tubuh. Itu orang yang kesurupan langsung gembriming, setannya lari. Berarti kan tidak bisa tembus setan orang yang ngaji. Dibikin pesantren tidak ada, Quran tidak paham, termasuk masjidnya rusak. Masjidnya tidak ada yang ngaji, dibikin bubarkan saja gitu. Dibikin pengurusnya itu konflik, jamaahnya konflik begitu. Makanya jangan mau diadu domba Bapak Ibu. Ngaji siapapun ke asal Quran dan Sunnah silakan, itu kan, datangi semuanya. Nanti ustadznya milih-milih, ustadz ini mau datang, ustadz itu gak mau datang. Saya ustadz itu disinggung terus saya rasa teko lah gitu. Golek konco untuk memusuhi orang alim. Setan tidak mau gitu. Makanya orang yang kesurupan itu kalau dijak ngaji tafsir nggak mau. Karena ketika ngaji tafsir berarti apa? Kekuatannya itu bertambah gitu loh, otomatis. Jadi jenengan ini sebenarnya kalau misalnya tahu ya, habis ngaji wudhu itu punya kekuatan, kesaktian kalau zaman dulu itu. Sakti Pak.
Ya, orang wudhu itu Masya Allah. Makanya kalau ada orang kesurupan jenengan titeni. Dukun itu jenengan titeni, ada adzan, tidak seneng Pak. Tersentuh air wudhu, tidak suka. Nah ini ternyata ketemu di situ itu. Ya. Kemudian santri mati, harapannya apa? Mereka yang jadi santri itu dirusak mental spiritualnya. Hari ini termasuk. Sekarang maaf, anak kita kalau tidak ada handphone, itu pusing apa enggak anak-anak itu? Lebih taat mana? Handphone dengan orang tuanya? Ngeri sekarang ini. Anak hafal Quran gara-gara handphone, nonton pornografi dan lain sebagainya, bisa diakses, mentalnya udah rusak, enggak kembali semangat belajar. Makanya jenengan kalau punya anak di pesantren atau di sekolah, begitu lepas pulang mesti yang dipegang handphone. Bangun tidur sampai tidur kembali handphone. Betul? Mari kita istighfar. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini secara tidak kelihatan mereka diserang Bapak Ibu. Kita diserang gitu. Oleh yang gaib maupun yang kasat mata itu. Mari kita sadar. Dan hanya Allah yang menolong kita setelah majelis ilmu yang kita istiqomahkan. Kita break untuk adzan dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, nah itu informasi penting. 3 hal ini ternyata sampai hari ini terjadi. Sasarannya itu, sadar, waspada, ya, bentengi anak kita. Ya, kalau ada kajian ruqyah syar'iyah, saya pikir itu penting. Hari ini itu, hari ini itu. Jadi mereka kalau secara faktual lewat media cetak elektronik apalagi medsos, iya mereka melakukan infiltrasi itu, merusak pemahaman dan merusak sejarah yang betul-betul terjadi. Dan masa depan anak kita pasrahkan kepada Allah, tapi bagaimana memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Nah, korban PKI yang biadab ya, secara sekilas ini Bapak Ibu. Ini saya screenshot dari buku ya tentang kebiadaban mereka. Ini korban pembunuhan, ya nggak begitu jelas gambarnya, tapi inilah beberapa kebiadaban di Surakarta tahun 65. Kemudian ini tidak dikenal namanya, jadi disembelih leher hampir putus, ya. Nah ini salah satunya, hampir sama, ya, kejam sekali Pak. Kalau tidak orang kesurupan tidak mungkin kan? Kalau orang itu masih punya hati, tidak tega. Tapi kalau sudah orang kerasukan jin, maka tidak akan tahu. Nah ini ketika demo tahun 98, Forkot PRD Komrad Famred, dulu masih ingat Pak ya, waktu zamannya reformasi itu. Ini korban Pak, ditelanjangin sampai dibunuh ini Pak. Ngeri sekali Pak. Nah, terus ini ada data ya, banyak, tapi ini saya sitir tadi sudah sebagiannya. Jadi Gubernur Jawa Timur Aryo Suryo, 2 perwira polisi dicegat massa dan dibunuh di Ngawi. Ya, jenazahnya dibuang dalam hutan. 2 sayap PKI Pemuda Rakyat BTI tahun 65, 13 Januari, berarti sebelum G30S, menyerang dan menyiksa peserta training pelajar Islam Indonesia di Kanigoro, Kecamatan Keras, Kediri Pak. Yang videonya di film itu ada Pak. Yang sholat subuh, jamaah training ya, PII itu, adik-adik masih muda-muda itu, ikut pelatihan, langsung didatangi sekian ribu orang Partai Komunis Indonesia ya, dan underbownya. Kemudian ada Quran disobek, kemudian kiainya dianiaya ya, dan terjadi penyerangan yang sangat mengerikan ya, dan biadab mereka. Sekaligus melecehkan pelajar wanitanya dan juga merampas sejumlah mushaf Al-Quran dan merobek dan menginjaknya. Itu jelas. Nah, kalau ditanya misalnya, siapa yang tahun 65 membunuh TNI? Siapa yang mau ganti Pancasila? Siapa yang mau bunuh ulama dan santri? Jawabannya apa? PKI. Udah. Sehingga anak keturunan PKI ini juga sangat dendam dengan umat Islam dan TNI gitu. Ya. Mereka ada di mana-mana di Republik Indonesia ini, termasuk di gambar ini. Jangan bisa saksikan. Nah, sekarang nasihat yang ketiga.
berjuanglah. Jadikan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita itu pejuang. Kaya itu belum tentu, mati pasti. Betul Pak ya? Kaya, sukses, harta banyak, jabatan oke, belum tentu, tapi mati pasti. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah, jadilah pembela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Umat Islam itu kalau mereka itu kan salah perhitungan dengan umat Islam di Indonesia. Umat Islam itu dikira penakut. Tapi kalau terdengar satu orang syahid sebagai syuhada, maka yang lain itu akan menggelora semangatnya. Dan sangat murah itu harganya nyawa itu ketika sudah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak Bapak Ibu? Satu dianiaya, satu meninggal karena syahid di jalan Allah, maka ribuan orang, jutaan orang akan bergerak itu. Ini yang ditakutin mereka, dan mereka enggak salah perhitungan. Begitu mereka membunuh, begitu mereka menyerang ya para santri yang di sini nih. Begitu mereka di Kediri itu serang, maka terjadi serangan balik gitu. Yang tidak diduga-duga. Lah umat Islam itu kalau perang yang dicari kan mati. Beda dengan orang lain. Kenapa? Cara tercepat masuk surga itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ya yang menarik ya, bahwa terjadi suatu ketika peperangan. Kemudian ada yang tanya tentang masalah jihad fisabilillah. Dari bagaimana cepat masuk surga. Ya, masuk surga itu lebih cepat dari mengunyah kurma. Akhirnya mendengar begitu, seorang pemuda ini tanya kepada Rasulullah, kemudian lari tunggang langgang dan menyerbu pasukan musuh. Siapa itu yang akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Loh, pemuda yang baru tanya tadi ya Rasul. Itu pengaruhnya Nabi, pengaruhnya seorang guru yang baik, yang soleh kepada muridnya, sehingga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jenengan cek, setiap perang jihad fisabilillah, antara yang meninggal dan yang hidup, sedikit yang meninggal. Artinya apa? Yang syahid itu dipilih Allah. Aku pengen mati syahid, tidak bisa. Itu. Maka niatkan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siap membela Islam Bapak Ibu? Nah, saya tanya ini, siap bela Islam Bapak Ibu? Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihadiahkan husnul khotimah Bapak Ibu, dan menang di dalam dakwah ini. Nah, inilah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersiap siaga. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah gitu. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ya. Kemudian di dalam ayat ini dilanjutkan, dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang, yakni dengan persiapan apa sampean punya itu, kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, fisik orang Islam itu harus kuat, sehat. Ya. Selain ilmu, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, termasuk jasadnya harus sehat. Maka program sehat ini penting. Kalau kita banyak makan racun hari ini, maka kita mudah sakit ya. Saya ketika makan banyak tidak terkontrol, ya Allah, mudah sekali badan kita ini, fisik kita tidak terkontrol. Tidak ada yang memantau. Saya kemarin tuh dikasih cerita, ada teman yang pernah kerja di Freeport. Dia bilang di sana tidak ada vitsin, Ustadz. Lah terus makan itu ya buah, sayur. Jadi di sana lebih banyak mencegah sakit daripada mengobati. Kos untuk makanan itu tinggi kata dia. Kenapa perusahaan tidak pingin karyawannya sakit? Karena kalau sakit mahal harganya. Wah keren nih. Jadi makannya tidak ada vitsin Pak. Terus buahnya itu apa namanya yang buah tin. Wah makanannya buah keren-keren gitu ya. Dia cerita, dia di bagian ya mungkin tenaga kerja kasar, tapi dapat fasilitas itu Bapak Ibu. Untuk menahan suhu mendekati 0 derajat itu di sana. Menjaga agar imunnya tetap naik. Lah kalau kita makannya sembarang ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita makanan yang halal dan thayyib. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kejadian penyerangan terhadap ulama masih ingat? Syekh Jabir. Masih ingat Syekh Ali Jabir diserang, yang ininya berdarah itu.
Ada orang lari langsung menembak begini ya. Ada videonya, tapi kita mau habis. Ini Pak Ibu. Mereka menyerang kan? Ini pemuda ini menyerang Syekh Jabir, kemudian tangan kanannya kan luka, sobek itu. Untungnya begini, kalau nggak begini mungkin masuk dadanya. Nah, ini kenapa ini? Jangan dikira itu hal yang biasa. Oh, orang gila kan dulu banyak orang gila nggih. Orang gila nyerang ustaz, orang gila bunuh ustaz. Ya, doakan saya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan panjenengan semua juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela ulama. Saya tanya, siap bela Islam? Siap bela Al-Quran? Siap bela ulama? Takbir, Allahu Akbar. Sudah ya, demikian yang dapat kami aturkan. Yakinlah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang yang telah membeli dari orang mukmin, ya, membeli, Allah beli dari orang mukmin apa? Diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Apa yang mereka lakukan? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu mereka membunuh atau terbunuh. Tentu ini harus dengan komando para ulama, tidak boleh sendiri. Jadi kita berjamaah ini, maka untungnya begitu. Ya, kita punya alim ulama di Indonesia ini banyak. Maka guru-guru kita kalau sudah sami'na wa ata'na, penjajah datang ke Indonesia, terus dikumandangkan fatwa jihad fisabilillah, bismillah sudah. Bambu runcing menang melawan tank, tidak ada itu dalam sejarah. Tapi karena keyakinan Bapak Ibu, masjid ini hadir saya yakin karena keyakinan, betul Pak? Orang tua kami yang ada di sini yang ngawal-ngawali Pak. Masjid ini dibangun berapa rupiahnya? Tapi karena keyakinan kalau saya membela agama Allah pasti Allah tolong. Tadi pagi saya ketemu mantan Kapolda. Beliau cerita bangun pesantren gratis ya. Kemudian beliau cerita bagaimana bangun pesantren dari nol. Orang kalau punya keyakinan, dia bilang sama saya, kalau punya keyakinan Pak, insya Allah jadi itu pesantren 3 lantai. Kemudian datanglah besok itu sekian ratus truk pasir, sekian ratus semen, kemudian dari sini situ banyak bantuan untuk mewujudkan itu pesantren. Artinya kalau untuk Allah pasti Allah bergerak untuk menolong kita. Mudah-mudahan manfaat dan berkah. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salim ikhwanana fi Indonesia, Allahumma salim ikhwanana fi Indonesia, Allahumma salim ikhwanana fi sa'ril biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.